Hai Sobat Tips Jitu, ketemu lagi dengan saya Ali. Dan kali ini masih suasana lebaran ya, suasana Idul Fitri. Saya mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan atau kekhilafan dalam video-video saya yang kemarin-kemarin atau uploadan saya yang kemarin. Dan untuk kali ini saya akan membahas tentang SEO. Apa itu SEO? Mungkin bagi kamu ada yang masih asing ya. SEO sendiri adalah singkatan dari Search Engine Optimization. Maksudnya apa? Kalau dilihat dari artinya ya, search itu adalah pencarian, engine adalah mesin, optimization adalah pemaksimalan. Jadi kita tujuannya adalah memaksimalkan mesin pencarian. Nah, tujuannya itu, dan endingnya apa yang kita mau adalah search engine ini menjadikan apa yang kita punya, mungkin itu website atau mungkin konten di YouTube atau apapun, itu menjadi nomor satu ya. Oke. Nah, search engine sendiri itu tidak hanya Google dan YouTube ya. Search engine itu ada beberapa ya, yang kita yang kita kenal lumrah adalah Google. Oke. Yang biasa kita pakai adalah Google. Tapi selain Google masih banyak search engine yang lainnya. Paling enggak ada 4 ya atau 5 ya. Oke, selain Google yang pertama Google ya. Yang kedua adalah Yandex. Yang ketiga adalah Yahoo, tapi kalau Yahoo kayaknya udah gabung dengan Bing ya. Jadi Bing kita hitung aja ya. Google, Yahoo, Yandex dan Bing. Oke. Dan yang kelima YouTube ya. YouTube punya algoritma sendiri ya nanti ya. Nah, untuk uploadan kali ini atau untuk video kali ini saya akan membahas untuk SEO Google. Nah, bagi kamu yang mungkin punya website, nah inilah caranya. Ini caranya untuk menjadikan website kamu nomor 1 di Google. Dan ini memang tidak secara instan ya. Nah, SEO sendiri pun terbagi menjadi dua bagian atau dua golongan, dua aliran lah, aliran putih dan aliran hitam. Aliran yang jalan lurus dan jalan sesat kayak gitu. Sebelum kita lanjut, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk berlangganan video-video menarik dari kami secara gratis. Dan kalau sudah, ayo kita lanjut. Nah, di dalam dunia SEO pun ada istilahnya ya, yaitu SEO black hat dan SEO white hat. Maksudnya SEO black hat ini adalah yang menghalalkan segala macam cara untuk menjadi page 1 ya. Nah, yang white hat ini dia ikut dengan ketentuan mesin pencari. Nah, dalam hal ini Google ya. Jadi Google punya aturan apa, algoritmanya seperti apa, kita ngikut gitu. Nah, perbedaannya apa? White hat dengan black hat ini, kalau dari segi kecepatan naiknya ya, naik ke Google-nya itu biasanya cepat untuk yang black hat, aliran hitam, itu cepat itu naiknya. Tapi jangan salah, ada resikonya kita dihentikan indeksnya oleh Google kalau ketahuan kalau kita melakukan black hat. Black hat itu apa aja yang bahaya? Pertama spam ya, spam termasuk kita ngeklik website kita sendiri, kita cari di Google, ketemu terus kita klik sendiri terus sampai ratusan tab gitu. Itu namanya spam ya, spam. Jadi itu termasuk black hat. Nah, kalau dulu masih ada Google Plus ya, Google Plus, kita spam ke Google Plus banyak sekali link-link kita, itu termasuk spam ya. Jadi itu termasuk black hat tadi.
Nah, saya sendiri pun setelah saya tahu ilmunya, ternyata itu semua hanya untuk bumbu saja. Jadi bukan untuk apa namanya yang utama. Yang utama adalah kualitas konten. Oke, yang pertama adalah kualitas konten. Saya bahkan beberapa kali ya untuk website baru bikin dapat keyword yang itu medium keyword. Oh, website baru bikin seminggu udah dapat keyword. Kan sepertinya kalau kita pakai yang logikanya black hat tadi, SEO black hat, kok nggak mungkin ya, masa baru seminggu udah pack 1 ini. Kenapa kok bisa baru seminggu sudah pack 1? Karena saya benar-benar memanfaatkan apa yang namanya SEO, dan saya benar-benar memahami apa yang dimau oleh Google gitu. Jadi gimana kita bisa dekat dengan Google, bisa kita nomor 1 di halaman 1 Google kalau kita nggak tahu apa yang diinginkan oleh Google gitu ya. Jadi kita harus tahu apa maunya Google. Oke, apa sih maunya Google itu supaya website kita itu nomor 1? Nah, apa sih maunya Google supaya website kita itu ditaruh di halaman 1 Google? Nah, itu yang paling penting, maunya Google ya. Oke, saya bocorkan nih. Jarang banget yang mau bocorin kayak gini nih, karena ya jujur saja saya juga bisnisnya salah satunya itu ya. Jadi bisnis saya salah satunya itu. Jadi jasa untuk menaikkan satu website untuk pack 1 di Google, dan bayarannya mahal loh. Mana yang ini channel saya belum monet lagi ya. Untuk itu ya, untuk ilmu yang mahal ini ya saya minta subscribe-nya aja lah ya. Didukung channel saya ini dengan cara pencet subscribe-nya ya, tombol subscribe-nya yang warna merah. Gimana ya? Di sini apa di sini ya? Pencet tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya ya yang paling atas ya, supaya nanti kalau saya upload video-video terbaru tentang SEO, kamu bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan, sehingga kamu bisa nonton, sehingga tidak ketinggalan infonya itu, dan langsung praktek untuk jadi nomor 1 di Google. Oke, saya sih udah ya sekitar 5 tahun ini ya. Dan banyak website yang sudah saya bangun dan menjadi pack 1 ya di Google ya. Dan kali ini saya akan ngasih kamu bukti. Jadi nggak cuma ngomong doang nih, ngasih bukti kalau salah satu website yang saya bangun itu telah mendapatkan banyak sekali, banyak pack 1 di Google. Oke. Namun sebelum itu kan tadi, jadi lompat ini. Kita kan belum tahu nih apa yang istilahnya Google mau tadi ya. Saya sambung lagi ya. Yang pertama tadi kan kualitas konten. Kualitas konten itu nomor 1. Acuannya apa? Acuannya adalah seberapa betah, seberapa enjoy viewer kamu atau pengunjung kamu untuk di website kamu gitu. Dan semakin lama Google akan meranking website kamu itu semakin bagus. Umpamanya ya, ada yang berkunjung ke website saya, itu umpamanya baru buka, kok nggak bagus ini websitenya, nggak menggugah selera ini, di close sama dia cari lagi, walaupun ini sama-sama di pack 1 ya, dia cari lagi, oh yang ini saya cocok ini. Padahal mungkin isi promo, mungkin ya kalau kita punya promo ya di website tersebut, isi promonya mungkin lebih menarik punya kita, tapi penyampaiannya kurang menarik kayak gitu, jadi dia kabur.
baru berapa detik kabur. Nah itu jelek, itu di ranking Google-nya jelek kayak gitu. Nah yang pertama tadi kan kualitas konten ya. Kualitas konten sendiri terdiri dari banyak sekali ya, banyak sekali aspek ya. Yang saya mau bocorkan di sini adalah bahasa ya. Bahasa itu tergantung dari nanti kita audiens ini. Contohnya nih, saya membangun website promo Suzuki. Nah, promo Suzuki untuk area Jakarta. Nah, untuk customer sendiri kan dari berbagai macam kalangan atau usia ya. Nah, jadi di sini nyambungnya ke situ. Untuk bahasa yang kita tuju untuk orang dewasa dan mungkin remaja itu akan beda ya penyampaiannya ya. Mungkin gini contohnya ya, untuk Suzuki R3 itu rata-rata customernya adalah yang 45 tahun ke atas atau 35 tahun ke atas kayak gitu ya. Jadi bahasanya kita menggunakan bahasa yang formal, oke, yang cenderung lebih berbobot seperti itu. Bagaimana kalau bahasanya lu gue ya, bayangkan aja nih, Anda atau kamu seorang owner bisnis membaca website lu gue, wah langsung pasti ditinggalkan seperti itu ya. Gitu. Jadi seorang owner nih, saya seorang owner bisnis nih, biasanya dengan kata-kata yang ya paling gak elegan lah, nyari promo Suzuki R3 Jakarta namanya ya, set ketemu website saya di page 1, ternyata kalimatnya lu gue kan nggak pas ya kan. Oke, tapi sebaliknya juga kalau ternyata kita promoinnya itu Suzuki Splash atau Suzuki Ignis yang untuk anak muda, otomatis bahasanya harus sesuai dengan bahasa anak muda gitu ya, paling nggak sobat kayak gitu ya. Gitu. Nah itu sangat berpengaruh kepada nanti akhirnya ke ranking Google, karena customer atau viewer itu istilahnya cocok lah dengan gaya bahasa kita kayak gitu. Kalau anak muda masih 18 sampai 27 tahun ya, diajak ngomong bahasa yang tinggi-tinggi ya pusing karena bukan dunianya ya. Seperti itu. Nah, kalau bahasanya nyantai kan enak, dia betah dan akhirnya bisa call atau mungkin bertransaksi, kan tujuannya itu seperti itu. Nah, yang pertama kualitas tadi ya. Kualitas ada banyak macam. Salah satunya adalah cara penyampaian kita atau bahasa, terus gambar-gambarnya yang menarik kayak gitu ya. Dan jangan memasukkan konten-konten yang berbau porno ya. Karena ini sekarang sangat dilarang oleh Google. Umpamanya cewek-cewek seksi itu dihindarilah. Seperti itu. Saya jarang banget. Bahkan kalau sekarang saya hindari itu. Karena sekarang Google itu memfilter ya untuk hal-hal yang berbau seksi seperti itu di rankingnya nanti buruk seperti itu ya, di rankingnya buruk. Nah, untuk kualitas konten yang lain selain bahasa itu, selain bahasa, gambar ya, sudah dapat 2 ya, bahasa, gambar yang menarik. Oke. Yang selanjutnya sebelum kita masuk ke inti SEO-nya ya, nanti untuk inti SEO-nya kita ke bahasan berikutnya. Itu kualitas konten itu termasuk nanti kata-katanya, kata-kata ajakannya itu sebisa mungkin jangan hard selling ya, langsung istilahnya beli sekarang juga gitu, jangan seperti itu. Tapi bisa
kita gunakan kata-kata yang lebih lembut, umpamanya untuk detail promo dan informasi pemesanan. Seperti kan lebih enak kayak gitu. Silahkan hubungi, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah kualitas konten, jadi konten kita harus berkualitas ya. Nah, itu nanti ada strukturnya berkaitan dengan kaidah-kaidah jurnalistik, dan kebetulan saya dulu kuliahnya di jurusan komunikasi yang salah satu pelajarannya adalah jurnalistik. Nah, jadi kamu di channel ini udah tepat, ketemu sama orang yang tepat. Dan emang hobi saya adalah utak-atik komputer, makanya banyak video di channel ini tentang komputer itu ya. Dan saya kerja di komputer dulu ada 6 tahunan ya di dunia komputer sebelum saya akhirnya bosen. Seperti itu ya. Oke, jadi kemana-mana ini, nggak di konsep soalnya. Kualitas konten sudah dapat ya. Jadi yang pertama Google mencari itu adalah kualitas konten. Oke. Yang kedua itu adalah kecepatan websitemu. Ya. Kecepatan loading websitemu. Kenapa ini jadi kriteria? Karena kebanyakan orang itu males nunggu. Umpamanya kita udah di page 1 nih. Kita ketik promo Suzuki Jakarta, kita di page 1 paling atas, kita pencet, ternyata loadingnya lama, padahal sinyalnya kita full 4G lagi ya kan. Ya kalau sinyalnya edgy lambat sih ya berarti karena faktor sinyalnya ya toh. Kita sinyalnya bagus, kok lambat ini, 2 detik, 3 detik, 5 detik, 10 detik belum buka, kabur. Wah ini jangan-jangan ini error ini websitenya ini. Balik lagi cari yang lain. Iya pasti kayak gitu. Dan akhirnya Google menurunkan rank kamu gitu, ranking untuk penilaian SEO-nya seperti itu. Jadi lambat laun walaupun kita udah di atas akan turun seperti itu. Nanti enggak paling atas, mungkin di tengah atau paling bawah, atau mungkin di page 2 seperti itu. Walaupun kita banyak tujuannya ke kata kunci tersebut seperti itu ya. Jadi kecepatan website ini sangat penting. Nah, apa aja yang bisa menunjang untuk kecepatan website? Nah, ini udah mulai menjurus ya. Untuk kamu yang cuma punya blogger atau cuma punya website dengan custom domain, maksudnya custom domain ini gini. Kamu bikin websitenya atau kamu membangun websitenya dengan blogger ya kan, dan kamu custom menjadi .com. Nah biasanya ini banyak untuk pemula-pemula ya. Jadi untuk menghemat biaya saya beli .com-nya saja atau .net-nya saja. Nah saya untuk ininya uploadnya itu menggunakan blogger yang gratis seperti itu. Mesinnya pakai blogger gratis, jadi hemat, cuma langganan custom domainnya aja kayak gitu. Jadi lebih profesional lah, umpamanya tipsjitu.com tapi saya pakai mesinnya blogger seperti itu. Tetap nanti kalau customer nyari .com yang ketemu bukan blogspot.com kayak gitu ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah, untuk blogger kan sekarang untuk satu email kan ada maksimalnya dia penyimpanan datanya itu 15 GB. Oke. Jangan mentang-mentang penyimpanannya itu 15 GB terus kamu upload file fotonya itu yang high resolusi seperti itu. Karena itu akan memperlambat websitemu seperti itu. Jadi umpamanya nih saya
saya foto mobil umpamanya ya, foto mobil R3, karena pengen bagus saya foto pakai kualitas HDR, satu fotonya umpamanya 5 MB seperti itu. Nah itu kita upload aja butuh waktu ya, apalagi orang nyari, apalagi di situ di website kita nanti ternyata banyak, ada ratusan foto yang satu fotonya 5 MB, bayangkan itu. Pasti akan sangat lemot websitemu. Untuk itu kamu harus mengkompres. Jadi mengompres atau mengkompres ini harus mengecilkan file fotomu seperti itu. Supaya apa? Supaya loading untuk website kamu lebih cepat seperti itu ya. Ini kita belum masuk ke pembahasan SEO-nya ya, baru memaksimalkan website seperti itu. Jadi untuk memaksimalkan website, yaitu satu tadi dengan cara optimasi atau memaksimalkan sebagus mungkin konten, yang kedua gambarnya dibikin semenarik mungkin ya kan, hindari yang berbau porno ya kan, yang cewek seksi itu tinggalin. Terus yang ketiga ini yang sedang kita bahas ini, yang ketiga ini optimasi gambar ya, optimasi gambar boleh dibilang seperti itu ya, atau optimasi file seperti itu. Jadi untuk gambar, untuk foto itu nggak perlu gede-gede lah, paling gede kalau saya biasanya itu adalah di 100 kilobyte, 100 KB, bukan 100 MB ya, 100 KB itu udah paling gede seperti itu. Nah nanti pecah dong gambarnya kalau kamu istilahnya ngompresnya sembarangan, ya emang pecah seperti itu. Tapi kalau ngompresnya pakai cara saya nanti itu insya Allah nggak pecah ya, ya ada sedikit berkurang kualitasnya ya wajar ya, karena dikompres ya. Nah untuk konverternya nanti akan saya ini ya, saya biasanya sih online ya, akan saya taruh di deskripsi ya, kamu bisa cek untuk link konverternya ya, konverter atau untuk mengecilkan file tadi ya, untuk mengecilkan foto ya, terutama JPEG ya, gitu, JPEG. Untuk yang selanjutnya adalah kalau kamu itu pakai hosting, jadi bukan pakai blogger lagi ya, kita meningkat ini. Kalau kamu pakai hosting, pastikan hosting kamu itu yang punya kecepatan tinggi seperti ini. Nah biasanya ciri-cirinya apa sih Bang untuk hostingnya yang bagus seperti itu? Ini saya nggak nyinggung merek ya, nanti kamu. Nah yang selanjutnya yang keempat ya, yang keempat atau masih ketiga sebenarnya ya, masih ketiga itu adalah hosting. Jadi kecepatan hosting, mungkin keempat aja ya kali ya. Jadi kecepatan hosting, kalau tadi kan yang ketiga kamu pakai blogger, nah ini lebih meningkat lagi hosting, jadi kamu punya hosting sendiri seperti itu ya. Nah untuk kecepatan hosting itu sangat berpengaruh. Nah bagaimana cara untuk menentukan hosting yang bagus, yang cepat, itu nanti kamu cek sendiri ya. Kalau umpamanya kamu sudah punya hosting ya, kamu cek lagi nggak apa-apa, kunjungi penyedia layanan kamu, dan kamu cari tahu tuh dia speknya itu HDD atau SSD untuk penyimpanan datanya di situ. Dan biasanya dia kasih keterangan kok kayak gitu, umpamanya unlimited dengan SSD gitu, berarti lumayan cepet lah daripada HDD kayak gitu ya. Nah kalau umpamanya HDD dia biasanya nggak ada keterangannya seperti itu, nggak ada keterangannya.
kapasitas, cuma menonjolkan kapasitas umpamanya unlimited atau mungkin berapa gigabyte seperti itu ya kalau umpamanya HDD. Dan yang paling bagus itu adalah NVMe. Oke. Satu jenis dengan SSD tapi dia lebih cepat lagi, namanya NVMe. Oke. Itu untuk sementara ini merupakan harddisk yang paling cepat. Jadi kita kan menyimpan file, menyimpan foto tadi kan ke harddisk, ibaratnya harddisk penyedia layanannya tadi ya, penyedia layanan hosting tadi kita simpan di situ. Untuk kecepatan aksesnya itu kan sangat tergantung pada kecepatan internetnya dan kecepatan harddisknya yang dipakai ya, perangkatnya penyedia layanan atau server kita tadi. Kalau harddisknya semakin cepat berarti semakin cepat gitu. Nah, selain itu hardware-nya sendiri. Nah, kalau perlu kamu tanya RAM-nya berapa giga, VRAM-nya ya, karena dia virtual RAM seperti itu. VRAM-nya berapa giga untuk satu akunnya ya, satu C panelnya itu berapa giga, untuk prosesornya itu berapa gigahertz untuk satu akun C panel seperti itu beda-beda. Dan nah ini yang ya terpaksa saya bilang ya, untuk yang harganya murah biasanya sebanding dengan kualitasnya seperti itu. Saya hampir saja beralih ke hosting yang murah. Kapasitasnya, storage-nya lebih tinggi dari yang saya sekarang ini berlangganan seperti itu ya. Nah, itu lebih murah, tapi ternyata VRAM-nya cuma 1 GB, sedangkan yang saya langganan itu walaupun harganya hampir 2 kali lipat, itu VRAM-nya 4 GB, 1:4 ya. Saya mau beralih, nggak jadi beralih. Dan untuk virtual core-nya, untuk prosesornya, saya dapat 1,5, di sana 0,8 ya, nggak jadilah. Jadi kualitas hardware juga menentukan ya, walaupun kita dikasihnya virtual hardware, tapi itu sangat menentukan untuk kecepatan. Jadi ya begitulah untuk serba-serbinya dunia internet ya. Ini belum masuk ke pembahasan SEO, ini baru pendahuluan ya, membuat konten yang berkualitas seperti itu. Oke, untuk untuk hosting mungkin udah cukup ya. Kalau kamu mau tanya-tanya seputaran hosting, silahkan komen aja ya. Kalau ada penjelasan saya yang belum paham atau saya mungkin terlalu cepat, kamu bisa tanya aja di kolom komentar ya. Dan sekarang adalah waktunya untuk saya membuktikan apa yang saya ucapkan tadi menjadi nomor 1 ya di Google ya. Ada mereknya lagi, tutup. Ada lagi. Ada mereknya semua. Jadi saya akan buktikan website yang saya kelola itu nomor 1 di Google. Oke. Maaf ya, ini nggak bisa saya tutup ya mereknya ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita langsung saja ya. Oke, langsung saja saya buka dulu Google Chrome-nya, saya balik kameranya ya. Mana ini baliknya ini? Oke, kita masuk ke pembuktian ya. Ini nah ini historinya saya bersihkan dulu ya. Untuk historinya ya, hapus browsing, hapus data. Oke, kurang jauh dikit Google ya. Oke, kita ketik promo. Ini salah satu website yang saya kelola ya. Promo Suzuki Jakarta. Udah ada ininya ya, rekomendasinya ya.
Kita klik aja, klik. Nah, di sini ini yang paling atas ini, kelihatan nggak ini? mobilsuzukipromo.com. Ini adalah website kelolaan saya ya. Saya yang bikin, saya yang mengelola. Dan di sini dia munculnya 2 loh, nggak cuma 1, 2. Oke. Kalau ini map ya. Ini salah satunya juga punya customer saya ya. Oke, kita coba ke situs desktop ya. Tampilan situs desktop. Berapa sih pencariannya? Ini 12 juta loh. 12 juta hasil per 0,66 detik. Jadi ini persaingannya cukup sengit ya, sangat sengit bahkan ya, kalau boleh dibilang ya. 12.300.000 hasil dalam setengah detik. Oke. Ini sangat-sangat sengit ya persaingannya ya. Dan ini punya customer saya punya 2 nih. 2. Tuh. Kali lagi ya, nggak enak pakai situs desktop. Nah, ini kita coba ya. Ini sinyalnya kebetulan lagi jelek ya. 4G naik turun 1 bar 2 bar nggak apa-apa ya, karena di desa ini. Kita klik ya, nih ini tampilannya ya. Nah, ini walaupun 4G 1 bar tapi cepet ya untuk ininya ya, loadingnya ya. Nah, ini tampilan websitenya ya, bisa dilihat tampilan websitenya. Tuh, ada fitur WA-nya. Dan ini gambarnya cukup jelas ya. Gambarnya cukup jelas. Nah, ini gambarnya cukup jelas. Tuh, slidingnya cukup jelas. Gambarnya terbaca ya. Nah, ini rata-rata gambarnya itu cuma di bawah 100 kilobyte ya, 100 kilobyte. Jadi dari foto aslinya saya kecilkan. Nah, jelas ya. Saya kecilkan menjadi di bawah 100 kilobyte. Nah, ini satu keyword ya. Kita coba keyword yang lain. Namanya kita hilangkan promonya. Jadi Suzuki Jakarta. Oke, kita search ya. Ini dia nggak dapat di paling atas, tapi kita coba lihat. Oh, tapi dapat di page 1 ya, page 1. Kita klik lagi ya, ini website yang tadi. Nah, website yang tadi. Nah, ini adalah website bikinan saya, cloudwebindo.com. Dan ini nomor HP saya ya, kalau kamu mau WA pesan website malah promo lagi ya. 082 123 060 567. Ini adalah nomor HP saya. Kalau kamu nggak percaya nanti boleh di WA atau di telepon. Oke. 082 123 060 567. Dan ini website saya cloudwebindo.com ya. cloudwebindo.com. Nah, ini website saya. Nah, ini saya bikin per kategori ya. Per kategori untuk untuk konten-kontennya ya. Kategori 1, 2, 3, 4, 5, berapa kategori itu. Nah, ini user today-nya lumayan ya. User today-nya 43 ya. 43 ya. Dan ini kita lihat tadi tanpa Google Ads ya, tanpa iklan ya. Oke.
Ini dapat di pack 1 juga. Suzuki Jakarta. Coba sih saya penasaran, kepo ini berapa sih pencariannya. Kita beralih ke lebih gila nih. 37.200.000 per setengah detik. Ya. Gila ya. Ini untuk ininya ya. Untuk persaingannya ya. 37.200.000 per 0,5 detik. Nah, sangat gila ini persaingannya, dan dapat pack 1 ya, ini nggak main-main ya. Dan saya tadi udah clear ya historinya ya, udah bersihkan ya. Oke, kita balik. Namanya Suzuki Jakarta Utara, karena memang dealernya di Jakarta Utara, nggak mungkin toh saya terus di Jakarta Selatan uploadnya, kan nanti kacau. Jakarta Utara. Mana ini? Ya walaupun bukan di pack 1 harusnya dapat ya. Oh, masih di pack 1 nih. Masih di pack 1 nih. Nih. Di halaman 1 ya. Mobil Suzuki promo tuh. Beda konten ya, yang di pack 1 di sini ya. Tuh. Udah 3 ya, promo Suzuki, Suzuki Jakarta Utara, apalagi dealer Suzuki, dealer mobil Suzuki Jakarta Utara, mungkin ini ya. Nah, kita coba cari nih, dapat lagi nggak ini kira-kira. Dewi Sartika, dapat lagi nih. Saya aja jarang ngecek kayak gini nih. Ini. Nah, luar biasa ya, udah dapat banyak ini ya. Kalau kamu penasaran sih boleh buktiin sendiri. Kamu ambil laptop atau ambil HP kamu ya kan. Kamu buktiin sendiri apa saya ini ngarang atau gimana, seperti itu. Dan ya silahkanlah dibuktikan sendiri. Oke, sementara itu dulu ya yang bisa saya sampaikan ya. Kita balik mukanya lagi ya. Oke, sementara itu dulu ya yang bisa saya sampaikan ya. Kalau kamu masih penasaran sih silahkan buktikan sendiri. Kamu ketik tadi ya, seperti tadi itu, pokoknya Suzuki Jakarta Utara ya, atau promo Suzuki Jakarta atau Suzuki Jakarta, terserah lah ya, hasilnya sama apa enggak, seperti itu. Ini saya challenge ya, dan kamu boleh komentar di bawah ini hasilnya seperti apa, seperti itu. Muncul enggak tadi mobil Suzuki promo.com, seperti itu ya. Dan ya kalau sekalian iklan ya. Kalau kamu mau dibikinkan website yang seperti itu, atau mungkin kamu mau sewa jasa saya, silahkan komen di bawah atau langsung hubungi nomor yang tadi ya, WA atau telepon boleh. Nah, untuk video-video saya yang selanjutnya, saya nggak mesti ya untuk upload di konten-konten SEO ya, karena emang channel ini agak campur ya, yang jelas tentang teknologi dan informasi ya. Nah, yang salah satunya adalah SEO tadi ya, SEO YouTube, SEO Google. Ini nggak dikonsep ya, jalan apa adanya ya. Oke. Kalau kamu masih mau mengikuti video-video saya selanjutnya untuk SEO Google-nya, nah silahkan kamu subscribe ya, subscribe channel saya dengan cara menekan tombol merah yang ada tulisannya subscribe itu, masih di sini apa di sini ya. Nah, ditekan, nyalakan loncengnya. Nanti ketika saya upload tentang SEO, yang pastinya ini ilmu yang sangat bermanfaat, itu kamu akan mendapatkan notifikasi dari YouTube ya.
itu, dan kamu bisa tonton berulang-ulang seperti itu supaya lebih paham lagi seperti itu. Oke, saya simpulkan ya. Saya simpulkan sebelum saya akhiri, saya simpulkan supaya lebih enak. Untuk memaksimalkan, sebelum kita memaksimalkan SEO, kita maksimalkan website kita dulu. Kita maksimalkan website kita dengan cara apa? Yang satu memaksimalkan konten. Yang tadi di dalamnya ada memaksimalkan bahasa, sesuai bahasa, terus ada gambar-gambar yang menarik, seperti itu ya. Yang kedua adalah memperkecil ukuran foto atau file ya, gitu, memperkecil ukuran foto atau file. Yang ketiga adalah kecepatan hosting kamu, kecepatan hosting seperti itu. Kalau kamu mau tanya website, kalau kamu mau tanya hosting yang bagus, itu silahkan komen aja ya, atau via WA aja lah ya, via WA aja ya, via WA. Kalau komen nanti saya takutnya kurang pas, nanti malah ada yang tersinggung atau gimana ya. Via WA aja ya, via WA atau telepon boleh dah ya. Kalau mau tanya rekomendasi penyedia layanan hosting yang bagus, ini ya versi saya tentunya ya, saya yang berpengalaman sejak sekitar 5 tahun yang lalu di dunia maya, di dunia internet inilah, di dunia Google ini. Itu ya. Kamu kalau mau tanya apa aja sih yang bagus Bang ininya untuk hostingnya, itu via WA aja ya, atau telepon lah, apa-apa, jangan komen ya. jangan. Nah, untuk sementara itu dulu ya mungkin ya, yang bisa saya sampaikan. Untuk video selanjutnya itu random ya, saya random ya, dan karena channel ini bukan hanya untuk khusus SEO ya, tapi channel ini saya pergunakan untuk berbagi atau sharing ilmu atau belajar bareng tentang teknologi dan informatika, seperti itu. Yang salah satunya adalah SEO itu, seperti itu. Yang lain sih tentang laptop, tentang gadget, tentang cara edit foto, dan mungkin nanti cara edit video, tentang nanti ya sedikit-sedikit tentang SEO YouTube ya, karena itu masih berhubungan dengan informatika ya, karena emang saya hobinya adalah ya gaming, terus hal-hal tentang kemajuan informatika ya, seperti itu. Oke, sementara itu dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, dan terima kasih ya telah menonton sampai akhir ya. Oke, sampai jumpa.